Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Wirana Telegawa dengan NPM 2331104. Di sini saya akan menjelaskan materi Corporate Social Responsibility and Managerial Ethics dari mata kuliah Manajemen Bisnis. Tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Satu, meningkatkan reputasi perusahaan dengan berperilaku secara etis dan bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan dapat membangun reputasi positif di mata pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Dua, pemenuhan tuntutan konsumen. Masyarakat semakin peduli dengan dampak sosial dan lingkungan dari produk dan layanan yang mereka beli. CSR membantu perusahaan memenuhi harapan dan tuntutan konsumen terkait etika dan tanggung jawab sosial. 3. Keberlanjutan lingkungan. Tujuan CSR adalah menjaga dan memperbaiki lingkungan alam, meminimalkan dampak negatif dan berkontribusi pada keberlanjutan planet. 4. Kepuasan karyawan. Perusahaan yang mempraktikkan CSR seringkali memiliki budaya kerja yang lebih positif, yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan retensi. 5. Keuntungan jangka panjang. Meskipun inisiatif CSR mungkin menghasilkan biaya tambahan pada awalnya, tujuannya adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui keberlanjutan, pertumbuhan bisnis, dan keunggulan kompetitif. Tujuan etika manajerial. 1. Integritas organisasi. Etika manajerial bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan integritas, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, dan menghindari perilaku korupsi atau tidak etis. 2. Keputusan etis. Tujuannya adalah agar para pemimpin dan manajer membuat keputusan yang etis dalam sebuah aspek operasi bisnis, termasuk dalam menghadapi dilema etika. 3. Keberlanjutan budaya organisasi. Etika manajerial membantu membangun budaya organisasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip etis yang memengaruhi perilaku seluruh anggota organisasi. 4. Kepuasan karyawan dan retensi. Manajer yang berperilaku etis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mempertahankan talenta yang berharga. 5. Kepatuhan hukum. Etika manajer membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi segala regulasi hukum yang berlaku. Tujuan dari CSR dan etika manajerial adalah menciptakan bisnis yang berkelanjutan, dihormati, dan memiliki dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Ini membantu perusahaan untuk tetap relevan, berhasil, dan bertahan dalam jangka panjang. Macam-macam tanggung jawab sosial perusahaan CSR. 1. Keberlanjutan lingkungan. Meminimalkan dampak lingkungan, menggunakan energi terbarukan, dan mendukung inisiatif lingkungan. 2. Amal dan kepedulian sosial, memberikan donasi, dukungan keuangan, dan waktu sukarela untuk amal dan proyek sosial. 3. Keberagaman dan kesetaraan, mendorong keragaman di tempat kerja, mengadopsi kebijakan kesetaraan gaji, dan memastikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. 4. Keamanan kesehatan kerja, menyediakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi risiko kecelakaan kerja, dan memberikan akses ke layanan kesehatan bagi karyawan. Macam-macam etika manajerial. Kejujuran dan integritas memastikan bahwa manajer dan pemimpin berlaku jujur dalam sebuah tindakan dan komunikasi. Perlindungan data, memperlakukan data pribadi pelanggan dan karyawan dengan hati-hati dan menjaga kerahasiaannya. Keputusan bisnis etis, membuat keputusan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial, bahkan jika itu berarti mengorbankan keuntungan.
Kepemimpinan berdasarkan nilai. Memimpin dengan contoh dan mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam budaya organisasi. Keadilan dalam pengelolaan SDM. Memastikan kebijakan SDM yang adil, termasuk rekrutmen, promosi, dan kompensasi yang sesuai. Pentingnya praktik CSR dan etika manajerial adalah untuk memastikan bahwa perusahaan berperilaku secara bertanggung jawab dan etis dalam operasi mereka dan menciptakan dampak positif pada masyarakat lingkungan dan pemangku kepentingan. Praktik-praktik ini juga membantu membangun reputasi yang kuat, mempertahankan kepuasan karyawan, dan memenuhi harapan konsumen yang semakin peduli dengan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Berikut adalah contoh konkret dari tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan etika manajerial dalam tindakan. 1. Program pendidikan. Sebuah perusahaan teknologi mendirikan program pelatihan dan pendidikan komputer gratis untuk komunitas miskin di wilayah setempat. 2. Donasi amal. Sebuah restoran terkenal menyumbangkan sebagian pendapatannya setiap bulan kepada lembaga amal yang berfokus pada pemberantasan kelaparan. 3. Sustainability. Produsen pakaian mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon mereka dengan menggunakan energi terbarukan, mendaur ulang bahan, dan mengurangi pemborosan sumber daya. Contoh etika manajerial. 1. Kejujuran dalam pelaporan keuangan. Seorang CFO atau Chief Financial Officer menolak untuk terlibat dalam praktik akuntansi yang meragukan atau manipulatif dan memastikan laporan keuangan perusahaan tetap jujur dan akurat. 2. Kepemimpinan dan integritas. Seorang CEO atau Chief Executive Officer mengambil keputusan bisnis yang selalu berdasarkan integritas dan nilai-nilai etis, bahkan jika itu berarti menghadapi tekanan untuk mencari keuntungan singkat. 3. Perlindungan data pribadi. Seorang manajer IT, teknologi informasi memastikan perlindungan data pribadi pelanggan dengan sangat serius dan mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan dan individu di dalamnya dapat mengintegrasikan CSR dan etika manajerial dalam praktik sehari-hari mereka untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan sambil menjaga integritas dan kejujuran dalam tindakan mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.